Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Yantika SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 11. Adapun pertanyaan pemantik yang saya gunakan untuk menjanjikan kesimpulan dan refleksi ini, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mengenai pertanyaan yang pertama tentang apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11 adalah, awalnya saya hanya menganggap murid sebagai objek pembelajaran yang dapat saya atur dan batasi kemauannya. Kemudian yang kedua, saya lebih fokus terhadap transfer materi pembelajaran saja, sehingga kurang memperhatikan karakteristik unik dari semua murid. Yang ketiga, bagi saya, pembelajaran yang berhasil itu apabila murid mampu memperoleh nilai kognitif yang tinggi setelah evaluasi. Selain itu, fokus utama saya di kelas hanya sebatas anak-anak memahami materi. Suasana kelas menjadi tenang dan tertib. Saya juga lebih mendominasi pembelajaran atau teacher center, sehingga anak pasif dan motivasi belajar juga rendah. Yang terakhir, saya juga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Berikut ilustrasi pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11, di mana pada ilustrasi ini tampak guru sangat mendominasi pembelajaran atau teacher center sehingga siswa terlihat kurang aktif dan kreatif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 11, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya. Kemudian saya seharusnya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran sehingga murid bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Saya juga seharusnya menjadi guru yang sabar dan ikhlas dalam mendidik murid dengan memahami dan menghargai perbedaan karakter murid. Apa yang Anda segera dapat terapkan lebih baik di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang merangsang murid untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat. Kemudian, saya juga akan menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian saya juga akan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, saya akan berupaya menggali potensi setiap murid karena setiap anak unik dan memiliki potensinya masing-masing. Berdasarkan paparan tersebut, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa pendidikan menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian,
Pendidikan itu bukan hanya fokus kepada nilai akademik saja, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik sebagai modal agar anak dapat diterima sebagai individu maupun anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak, ikhlas melayani anak sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir, pendidikan harus menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman.